Halo, ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi dan di video kita kali ini kita akan membahas mengenai sosok eh, pesepak bola legendaris yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2026 kemarin, yaitu Franco Baresi dari Italia. Mungkin bagi teman-teman atau anak muda zaman sekarang, pecinta sepak bola, nama Baresi itu agak kurang familiar. Tapi karena saya besar di tahun 90-an dan saya tahu sendiri bagaimana aksi dari Franco Baresi, makanya saya cukup kehilangan lah. Saya sebagai fans cukup kehilangan atas kepergian dari Franco Baresi ya. Gitu. Dan saya pertama kali saya suka sepak bola adalah pada saat saya menonton Piala Dunia 94, di mana Italia menurut saya tampil sangat bagus. Hanya saja mereka tidak beruntung di final. Dan dua nama yang saya ingat betul pada saat itu adalah Roberto Baggio dan Baresi. Karena uh, kalau Baggio saya lihat sepanjang turnamen 94, tapi kalau Baresi hanya pas awal turnamen sama pas final. Karena dia sendiri kan sempat absen ya di Piala Dunia 94 beberapa pertandingan karena harus menjalani cedera, dan begitu dia comeback itu langsung tampil di partai final, dan hebatnya dia bisa menahan gempuran dari Romario dan Bebeto pada saat itu di partai final, sehingga uh, pertandingan berjalan melalui extra time dan diputuskan melalui adu penalti, dan Italia memang kalah. Dan ironisnya dua pemain idola saya saat itu sama-sama tidak bisa mencetak gol, yaitu Baggio dan Baresi. Tapi yang mungkin orang lebih selalu ingat adalah saat kegagalan Baggio. Roberto Baggio mencetak tendangan penalti itu, sebetulnya semua orang lebih ingat momen itu dibanding pada saat momen Baresi gagal menendang penalti. Itu padahal ketika Baresi gagal menendang penalti, saya udah feeling saya, waduh, susah nih Itali ini. Gitu. Nah, Baresi ini sendiri ini eh, nggak bisa dianggap sebelah mata. Dia salah satu pemain yang hebat ya. Bahkan banyak yang bilang dia itu kemampuannya itu hampir sama dengan Franz Beckenbauer dari zaman. Semua sudah tahu kan, Franz Beckenbauer itu ibaratnya kayak dewanya sepak bola. Jadi kalau saya selalu bilang, kalau di sepak bola dunia itu levelnya ada level dewa, ada legend, dan ada bintang. Nah, kalau yang dewa tuh udah seperti kayak Franz Beckenbauer, terus si siapa, Johan Cruyff, Eusebio, Bobby Charlton tuh udah dewa. Terus kalau internasional tuh yang level-level yang mereka ngetop tapi nggak terlalu inilah, nggak terlalu ikonik lah. Tapi kalau udah dewa, wah itu udah hebat. Nah, Baesi sendiri menurut saya dia udah masuk ke level dewa karena memang pemainnya sangat bagus ya. Gitu. Nah, hebatnya Baesi itu sepanjang karir profesionalnya dia selalu bermain untuk AC Milan ya, hampir selama 20 musim betul-betul dia tuh membela AC Milan, dan prestasi cukup banyak nih. Aduh sorry, dia itu mencetak 31 gol dari 21, dan 21 gol diantaranya merupakan tendangan penalti. Sama 20 tahun dia membela AC Milan, kok sedikit 20 tahun yang segitu. Dia pemain belakang tapi kontribusi dan menjaga pertahanan Milan, wah itu susah di susah dinilai ya, karena harus kita apresiasi ya. Tapi dari pencapaiannya sebagai pemain Milan, dia tuh sudah dapat, sebentar, selama 20 musim itu kurang lebih dia sudah dapat 21 trofi dengan rincian 6 juara Liga Serie A, 3 juara Piala Champion dari 5 kali final. Jadi kalau seandainya dia bisa menang semua, dia udah bisa 5 kali juara champion. Jadi dari 3 dari 5 sudah berhasil menangkan. 2 Intercontinental Cup dari 4 kali final. Jadi 2 kali dia gagal, tapi 2 kali dia berhasil juga. 3 European Super Cup dari 4 kali final. Jadi dia hanya gagal sekali di European Super Cup. 4 Super Coppa Italiana, 4 Super Coppa Italiana. Super Coppa
Coppa Italia, kita ngomong Coppa Italia lah. Dia itu berhasil mengumpulkan atau menjuarai 4 Super Coppa Italia dari 5 kali babak final. Dan dia pernah juga 2 kali juara Serie B pada saat itu dan 1 Mitropa Cup. Dia ini pensiun dari AC Milan itu tahun 96-97, akhir musim 96-97 di usia 37 tahun. Kalau teman-teman masih ingat, nah saya masih ingat waktu itu saya masih sekolah ya. Itu di musim itu 96-97 bisa dibilang Milan tuh lagi jeblok-jebloknya. Seandainya mungkin dia tidak jeblok, Milan mungkin dia bisa lah bertahan 1 atau 2 musim lagi lah. 1 musim lagi lah maksimal menurut saya. Karena usia udah 37 kan. Apalagi back itu udah susah susah berat untuk fisiknya. Dan kalau untuk di tim nasional, nah si Baresi ini ada dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang pernah merasakan menjadi gelar juara Piala Dunia, runner-up Piala Dunia dan juara 3 Piala Dunia. Jangan-jangan nih kalau nggak salah cuma ada 7 orang apa yang pernah merasakan pernah jadi juara 3, juara 2 maupun juara 1 di Piala Dunia. Nah, Baresi sendiri dapat Piala Dunia itu dapat apa? Dapat juara Piala Dunia tahun 82 saat digelar di Spanyol. Tetapi pada saat itu Baresi itu tidak tampil sama sekali, hanya sebagai pemain cadangan. Jadi berarti cuma dapat medali aja, tapi nggak sama sekali nggak turun. Dan apa? Baresi kemudian pas Piala Eropa tahun 84 dia juga nggak kepilih waktu itu. Dan di Piala Dunia 86 dia nggak kepilih. Di Piala Eropa kepilih nggak ya tahun 84 ya, saya lupa saya. Tapi yang pasti tahun 86 dia nggak kepilih masuk di squad Italia. Baru di tahun 90 dia masuk dan dia berhasil mendapatkan juara ketiga Italia, dan tahun 94 jadi runner up. Jadi urutannya dia dapat juara dunia dulu, dapat juara 3 dulu, lalu dapat juara 2 dulu. Nah, dan Baresi ini pensiun dari tim nasional itu tidak lama setelah Piala Dunia ya. Jadi dia terakhir kali main untuk Italia itu pada bulan September 94 pada pertandingan kualifikasi Piala Eropa 96 yang satu berlangsung di Inggris ya, Piala Eropanya. Dan pada saat itu Baresi pensiun dalam usia 34 tahun dan ban kapten pun akhirnya diwariskan ke rekan timnya di AC Milan, yaitu Paolo Maldini. Itu. Dan dia selama dia membela Italia, Baresi itu sudah sekitar 81 kali caps. Jadi cukup luar biasa Baresi ini. Itu. Dan saya sendiri sebenarnya pernah berkesempatan bertemu dengan Baresi kurang lebih sekitar tahun tahun 2012 atau 2013 ya. Saya pernah bertemu Baresi di Jakarta. Pada saat itu Baresi datang bersama rombongan Milan Glory, jadi legenda-legenda Milan tampil di Indonesia. Nah, dan saya kemudian bertemu dengan Baresi. Dan Baresi sendiri itu sebelumnya pernah pertama kali datang ke Indonesia itu pada bulan April tahun 2010, kata nama singa. Dan dia pada saat itu pernah tampil di Dahsyat RCTI, Bang Raffi Ahmad. Saya ingat itu. Pada saat itu Dahsyat lagi booming-boomingnya aja Dahsyat, kan. Dan pada saat saya bertemu dengan Baresi, tentu saja saya sangat senang karena bisa dibilang dia adalah salah satu pemain yang menurut saya dari segi skill itu sangat pas ya. Jadi sangat menguasai, skill sangat bagus, dan dia berjiwa pemimpin ya. Maka tidak ada dia dipercaya menjadi kapten AC Milan maupun kapten tim nasional. Pokoknya saya sangat bangga ya, saya pribadi bangga bisa bertemu langsung dengan Baresi. Saya memang sudah sering bertemu dengan sejumlah pemain sepak bola internasional, tapi Baresi salah satu yang membuat saya berkesan karena walaupun pada saat saya bertemu dengan Baresi itu, si Baresi itu lebih baik diam ya. Maksudnya kita minta foto, tantangan, dia ngasih, dia baik diam, tapi terlihat jelas bahwa dia aura pemimpinnya itu masih ada. Jadi kayak
inilah kita bisa merasakan auranya dia, wah emang luar biasa nih Messi. Dan saya pada saat itu tidak minta tantangan di jersey. Kalau biasa kan tantangan jersey nomor 6 Messi, kalau saya enggak. Saya cuma punya satu tantangan Messi dan menurut saya beruntung bisa mendapatkannya. Ini dia saya tunjukkan nih. Saya tanda tangan Messi itu di Vigo ini. Ini tanda tangan Messi. Jadi jauh sebelum dia datang ke Indonesia, saya sudah punya koleksi ini Messi dengan baju timnas Italia di Piala Dunia 94. Nah, ini kebetulan ini adalah platinum edition ya. Jadi cukup langka ini. Gitu. Dan saya beruntung di tantangan dia bakalan tantangan Messi. Tuh. Saya senangnya karena dia ini pakai baju motif Italia 94. Saya sangat senang nih baju Italia 94 nih. Tuh. Platinum edition. Gitu. Dan jadi pas saya dengar dia beritanya Messi itu meninggal dunia tanggal 31 Juli 2026 karena sakit kanker paru-paru ya kalau salah ya. Itu saya merasa gimana ya, kayak agak kehilangan juga ya, karena satu lagi pemain besar dunia harus meninggal dunia ya. Jadi kayak waktu itu berjalan cepat. Kalau dulu kita lihat di TV gitu kan, di TV di tayangan Liga Italia kita sering lihat, lalu pas dia datang kita nonton dia pas tampil di Piala Dunia ya kan juga begitu jauh memang kan kesannya kan ada jarak, tapi begitu dia datang ke Indonesia kayak wah bertemu legenda, senangnya minta ampun pada saat itu. Terus dia datang pas Milan Glory itu, lalu tidak ada berita apa tiba-tiba dia sakit ya si Messi ini. Saya bahkan udah follow Instagramnya sejak tahun lalu masalah Instagram Van Messi gitu. Jadi ya kita doakan saja semoga Messi bisa beristirahat dengan tenang ya sekarang di sana, dan legasinya akan tetap selalu hidup di kalangan penggemar sepak bola, khususnya sepak bola Italia dan AC Milan. Kita doakan saja yang terbaik untuk Franco Baresi itu teman-teman. Dan saya pertama kali tahu berita Franco Baresi itu meninggal itu dari IG teman saya. Saya lihat IG story loh, rest in peace Capitano, saya ingat tuh kami dia sama Baresi. Baresi meninggal. Saya langsung cek di internet, wah benar ternyata. Nggak nyangka juga sih ya, saya pikir dia bakal sampai tua ya, sampai usia 80-an, ternyata sampai 66 itu. Itulah sedikit cerita saya tentang Franco Baresi. Dan teman-teman terinspirasi nih, saya tunjukkan lagi nih tantangannya Baresi juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, khususnya bagi teman-teman yang mungkin fans AC Milan dan fans Italia. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menambah sedikit ya informasi lah atau wawasan lah buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.